pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang diagnosis dan solusi masalah eh, sosial emosional. Yang pertama dulu, diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis kesulitan belajar, suatu proses upaya untuk memahami jenis dan karakteristik serta latar belakang kesulitan belajar dan menyimpun dan mempergunakan data atau informasi selengkap dan seobjektif mungkin sehingga memungkinkan untuk mengambil keputusan, kesimpulan, serta mencari alternatif kemungkinan untuk pemecahannya. Pengertian kesulitan belajar, suatu kondisi tertentu yang ditandai adanya hambatan dalam kegiatan mencapai tujuan. Ciri-ciri siswa yang mengalami kesulitan belajar menunjukkan hasil belajar di bawah rata-rata, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar, menunjukkan sikap yang kurang wajar, menunjukkan tingkah laku yang berkelainan, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar. Kegagalan belajar, siswa dalam waktu tertentu tidak mencapai tingkat penguasaan materi, tidak dapat mewujudkan tugas-tugas perkembangan termasuk penyesuaian diri, tidak berhasil mencapai tingkat penguasaan yang diperlukan sebagai persyaratan pelajaran berikutnya. Langkah-langkah diagnosis untuk kesulitan belajar. Untuk mempermudah dalam diagnosis, seorang pendidik perlu mengetahui langkah-langkahnya. Yang pertama, general diagnosis. Pada tahap ini dipergunakan tes baku seperti yang dipergunakan untuk evaluasi dan pengukuran psikologis dan hasil belajar. Sasarannya untuk menemukan siapakah siswa yang diduga mengalami kelemahan tertentu. Analisis diagnosis pada tahap ini digunakan ialah tes diagnostik. Sasarannya untuk mengetahui di mana kelemahan tersebut. Dan ketiga, psychological diagnosis. Pada tahap ini teknik pendekatan dan instrumen atau sarana yang digunakan antara lain: yang pertama, observasi. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja diadakan dengan alat indera terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, analisis proses dan respon. Dalam hal ini bisa dilakukan dengan pemberian angket atau kuesioner, yaitu alat pengumpulan dan data yang berisi daftar pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh orang yang diselidiki atau disebut responden. Yang keempat, wawancara. Wawancara atau interview merupakan cara untuk memperoleh data atau keterangan dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Pemeriksaan fisik dan kesehatan. Pemeriksaan fisik berkaitan dengan pengumpulan data yang berkaitan dengan kondisi dan perkembangan fisik, misalnya kecacatan yang dimiliki, bentuk tubuh dan wajah yang kurang menarik. Sedangkan pemeriksaan kesehatan berkaitan dengan masalah penyakit yang diderita seseorang. Dalam hal ini peran dokter sangat dibutuhkan dalam memberikan informasi tentang kesehatan seseorang tersebut. Studi kasus. Yang kelima, studi kasus. Studi kasus di sini berguna untuk mengetahui bagaimana hubungan sosial seseorang di lingkungannya, hubungan sosial seseorang dengan orang lain. Dan selanjutnya, solusi masalah sosial emosional dalam perkembangan peserta didik. Setelah mempelajari upaya mendiagnosis masalah kesulitan belajar peserta didik, maka perlu juga untuk memahami dan mengetahui solusi dalam masalah kesulitan belajar yang mempengaruhi perkembangan peserta didik tersebut. Yang diantaranya, mengerjakan kembali materi yang belum dimengerti atau dikuasai oleh siswa-siswa, memberikan latihan kepada siswa mengenai materi yang telah diajarkan, memberikan informasi kepada siswa, yaitu tentang bagaimana cara belajar yang baik, tentang bagaimana pentingnya mengulang pelajaran di rumah, bagaimana pentingnya membaca buku karena semua jawaban atas tugas dan PR yang diberikan oleh guru,
adalah di dalam buku, tentang pentingnya keseriusan belajar di dalam kelas, serta yang paling penting adalah rajin beribadah kepada Tuhan, karena kunci keberhasilan itu adalah berusaha, berdoa, dan taat. Selain itu, seseorang guru harus memberikan motivasi atau penguatan kepada siswa tentang kemampuan yang dimilikinya sudah bagus. Hanya saja perlu latihan dan belajar dengan teratur. Di sini saya minta maaf karena video saya terjeda karena penyimpan HP saya tidak memadai. Saya lanjutkan kembali. Kita sampai tadi sehingga anak menjadi bersemangat dalam belajar, dan kepada orang tua menginformasikan mengenai pentingnya meningkatkan perhatian terhadap belajar anak, dan memberikan informasi kepada orang tua sangat berperan penting bagi perkembangan anak dalam belajar. Karena pendidikan yang pertama kali yang paling utama bagi anak adalah lingkungan keluarga. Selain itu juga memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai cara menyikapi anak dalam upaya meningkatkan hasil belajar yang dialami oleh siswa. Kepada guru, memberikan layanan bimbingan kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar, seperti tidak mampu menyerap pelajaran dengan baik, tidak dapat konsentrasi dalam belajar, tidak mampu mengerjakan tes, dan sebagainya. Layanan tersebut lebih dikenal dengan pengajaran atau remedial. Sedangkan layanan bimbingan belajar bagi peserta didik yang tidak mengalami kesulitan belajar lebih dikenal dengan pengayaan atau achievement, atau dapat juga dengan program-program pengayaan dalam pembelajaran. Di sini program pengayaan dan dalam pembelajaran merupakan kegiatan yang diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi, yang berarti mereka adalah peserta didik yang tergolong cepat dalam menyelesaikan tugas belajarnya. Tujuan program pengayaan dalam proses pembelajaran yaitu, di sini tujuannya peserta didik menjadi lebih menguasai bahan pelajaran dengan cara peserta didik disuruh memberi ringkasan tentang materi mata pelajaran yang telah disampaikan oleh guru, menjadi tutor sebaya atau mengajari temannya yang belum sesuai tugasnya, atau kerja kelompok, menumpuk rasa sosial karena peserta didik ini diminta membantu temannya yang belum selesai tugas belajarnya, menambah wawasan peserta didik yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diberikan guru dengan cara membaca surat kabar atau di perpustakaan dan sumber-sumber lain yang relevan dengan pelajaran yang sedang diikuti atau sedang dipelajari. Memupuk rasa tanggung jawab peserta didik dengan cara melaporkan atau menyampaikan informasi diperoleh melalui membaca surat kabar atau buku-buku di perpustakaan atau sumber-sumber informasi lainnya kepada teman-temannya. Hanya ini yang saya dapat presentasikan tentang diagnosis dan solusi masalah sosial dan emosional. Atas kesempatannya saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat pagi.